Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemahaman peserta didik. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Rahmat Praptono Aji, Sinta Afriana, Siti Aulia Nurul Aini, dan Ulmi Dina Nuranisa. Berikut untuk kasus-kasus yang akan dibahas. Yang pertama. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik melakukan pengulangan langkah-langkah tanpa melakukan eksplorasi penyelesaian. Peserta didik melakukan pengulangan pada proses yang sama hingga mendapatkan hasil yang optimal. Dengan pengulangan tersebut peserta didik mampu memahami langkah penyelesaian sehingga peserta didik dapat memahami konsep dalam mengerjakan nilai rata-rata, min. Apabila dilakukan percobaan kedua dengan tipe soal yang sama peserta didik dapat menjawab dengan baik dan benar. 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang dapat diterapkan sesuai metode tersebut yaitu metode penugasan dan pengalaman. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kemudian guru memberikan instruksi atau langkah-langkah yang jelas selama mengajar. Sesuai dengan teori behavioristik, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan, reinforcement. Faktor penguatan dapat dilakukan dengan memberikan latihan soal dan penugasan kepada peserta didik. Sehingga di akhir pembelajaran kemampuan peserta didik dalam menghitung nilai rata-rata, min, dapat dinilai secara konkret. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai tahapan perkembangan tersebut yaitu dapat menggunakan media pembelajaran dengan simbol-simbol menarik. Contohnya dengan melakukan perhitungan yang kontekstual misalnya penggunaan pensil, ballpoint, kursi, meja atau benda lainnya yang ada di sekitar peserta didik. Dengan melakukan perhitungan secara langsung dengan benda-benda yang kontekstual maka peserta didik akan lebih cepat belajar dalam berhitung. Jika peserta didik sudah mulai lancar melakukan perhitungan menggunakan benda kontekstual, maka Rina sudah bisa mengajarkan operasi hitung menggunakan jari matika. 2. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus tersebut peserta didik masih berkisar 6-7 tahun, menurut Piaget masih dalam tahap praoperasional di mana anak baru mampu memahami realitas lingkungan menggunakan simbol. Pada tahapan tersebut cara berpikir anak bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Sehingga menurut teori Vygotsky, anak YG sedang pada tahap awal belajar membutuhkan bantuan dalam memecahkan masalahnya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu SMP negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran matematika kelas 9.
Ia hendak mengajarkan materi bangun ruang sisi lengkung kerucut peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh menggunakan benda-benda kontekstual. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh bangun ruang sisi lengkung, yaitu makanan khas di balik kue cerorot. Peserta didik diminta untuk mengamati dan menganalisis gambar yang telah disediakan oleh Made. Berikut contoh gambar yang berbentuk bangun kerucut, kue cerorot. Pertanyaan pertama untuk kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Dengan memperkenalkan contoh soal kontekstual pada materi bangun ruang sisi lengkung tentang kerucut ke dalam makanan yang pernah peserta didik jumpai, yaitu makanan khas Bali berupa kue cerorot, akan membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami konsep bangun ruang sisi lengkung kerucut dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Made gunakan adalah prinsip yang pertama, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip tersebut berkaitan dengan teori belajar sosial kognitif, karena teori sosial kognitif menjelaskan bahwa terdapat pengaruh lingkungan terhadap perilaku dan kognitif seseorang. Jadi, peserta didik dapat melakukan pengamatan pada lingkungan sekitarnya sehingga berpengaruh pada faktor kognitif juga dalam memahami pembelajaran dengan baik. Selain itu, teori yang digunakan Made yaitu konstruktivisme karena mendorong kemandirian peserta didik dan inisiatif dalam belajar dibuktikan dengan menganalisis gambar kue cerorot. Terima kasih.